Dek, mana kabarnya? Sehat? Udah? Udah siap belajar? Siap. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar tentang P5. Apa P5 tadi? Ada yang tahu P5? Bukan P5. Kepanjangannya apa? Penguatan proyek profil pelajar sepanjang dan PPLA. Apa? P pertama profil pelajar dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi kita karena kita itu adalah agama kita, jadi ambil dari rahmatan lil alamin ya. Sudah, main aja udah dulu ya. Masih caca aja di luar aja kalau caca aja ya. Nah, sekarang kita sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin ketua kelasnya. Siapa berdoa mulai? Kegiatannya menyusul saja ya untuk kegiatan P5 dan PPLA-nya. Baik, untuk sebelum kita belajar, karena kita di sini adalah proyek penguatan proyek profil pelajar Pancasila, di sini sudah ada tulisannya ya. Kita bangkitkan dulu semangat nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apa? Ya, siapa yang mimpin silakan. Yang biasa dari dirjen. Ya, silakan. Harus di situ ada ini dari sana. Ya. Silakan semuanya berdiri. Ya. Di sini aja di sini. Sana, sana. Ya. Ini adalah di sini di depan. Ya. Ya. Teman-teman jangan sampai kena ya. Ya, satu, dua, tiga. Ya lah, nanti bunyi. Iya. Nah, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
Baik, karena kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, mudah-mudahan kita menjadi rasa nasionalisme kita bertambah. Ya, karena lagu itu adalah untuk menginspirasi kita. Kamu senangnya lagu apa? Kalian senangnya lagu apa? Minang, Bang. Minang, yang lagunya gak jelas itu. Ya artinya gak jelas, gak tahu artinya ya. Tapi kamu senang itu gak apa-apa. Kayak selawatan itu bisa membangkitkan ibadah. Ya. Nah sama juga dengan menyanyikan lagu wajib nasional seperti lagu Indonesia Raya, lagu Pancasila, Bagi Negeri itu adalah lagu-lagu untuk memperkuat rasa nasionalisme kita. Ya, untuk siapa? Siapa namanya? Ilham di luar aja. Ilham di luar aja. Yang tidak bisa tenang keluar aja nggak apa-apa. Daripada nanti merusak video di sana. Ya, nanti merusak paruh nilainya. Ya, nilainya berkurang, otomatis paruhnya nanti profitnya berkurang juga. Kalau kamu nggak mau belajar, udah di luar aja. So, dari awal ya. Paruh mah 1-2 kali nggak apa-apa ini, maksudnya ya. Tapi kalau dilirik lagi, berarti itu udah sebenarnya itu. Suruh tenang. Ya. Kelas 2 kemarin untuk ambil video itu enak tenang. Makanya Pak Al ambil kelas 2. Kenapa? Andeliki udah paham dia, respect. Kalau kamu dibilang ngapain malah nama teman. Ya. Ibu mata habis beli jalan, kuping bisa pemaning ya. Pengen. Udah Pak, udah ditarik, duduk kuping, duduk mata. Matanya mata iong berarti. Ya, mata kaki berarti juga delem, baru delem, berarti paham. Ya. Apa itu beli? Ayo sampai iki wis mangan waktu iki kok. Ya, baru wis tok waktu ya. On 3 lagi main video, ya enggak? Setiap hari nanti setiap belajar PA itu Pak ngambil video untuk diupload ke YouTube. Diupload ke YouTube terus. Buat apa? Buat kenang-kenangan kamu ketika kamu nanti sudah dewasa. Bahkan sudah sampai kakek nenek. Paruhnya udah nggak ada, dia aku bisa lagi SD. Lucu kan? Kalau cucu, bu aku nenek, waktu kakek masih sekolah SD ini ada buktinya. Karena nanti zaman cucu-cucu kalian itu udah nggak kayak gini sekolahnya. Pasti di rumah semua sekolahnya, di rumah semua, nggak ada sekolah kan? Nah, semuanya sekolahnya nanti online. Jadi kita harus smart sekarang, ya. Nah, tujuan di sini penguatan proyek profil pelajar Pancasila adalah salah satunya ini untuk mengasah kreativitas kita. Ya. Pancasila itu ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Lima. Nah, dari yang 5 inilah kita harus bisa menjadi pelajar Pancasila. Nah, sekarang itu adalah penguatannya. Ya. Nah, yang harus ambil adalah generasi Quran. Ya. Yang mana isinya adalah nanti menghafal Al-Quran berkelanjutan. Nah, yang mana ada temanya bangunlah jiwa dan raganya. Ketika seseorang jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Coba bangunlah Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, betul. Ini diambil dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik kepila berapa itu? Baik berapa? Hafal nggak? Kalau sendirian nyanyi hafal nggak? Cuma ada yang nggak hafal lagu Indonesia Raya. Sangat tidak realistis kalau orang Indonesia tidak hafal lagu Indonesia Raya. Sama seperti orang sholat tapi nggak bisa baca surat Al-Fatihah.
Karena surat Al-Fatihah itu adalah merupakan pokok dari sholat itu sendiri. Kalau nggak bisa niat pakai Indonesia, pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Jawa. Niat sholat duhur, melu karo imam, lillahi ta'ala. Begitu bisa. Ya, tapi kalau surat Al-Fatihah ya. Nah, sama saja dengan orang Indonesia. Harus hafal lagu Indonesia. Ayo. Ya. Oke, bisa dipahami nih. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi generasi Qur'ani. Ya. Baru tadi pagi di WA atau di SMS chat ya oleh Bu Kasih, Pak sudah sampai mana? Hafalan surat An-Nazi'atnya. Baru udah bisa jawab nih, karena Pak Arinya kan lagi repot ngurusin PT Gajah ya. Tapi insya Allah ya, Pak Ari bilang alhamdulillah sehat. Untuk hafalan alhamdulillah sudah nambah. Ya. Nambah Pak Harunya sih nambah, aku ya belum, maksudnya kan gitu. Kata beliau, tolong siapkan aja Pak Harun, nanti di akhir tahun akan ada wisuda juz 30 ya. Juz 30 nih wisuda di Gedung Unwir ya. Situ. Disiapkan 500 peserta. Kuotanya 500 peserta. Nah, 500 peserta ini adalah untuk wisudawan wisudawati Kafid Kauni juz 30 yang nanti akan direkomendasikan akan mendapatkan beasiswa setiap tahunnya ya, selama sekolahnya di Indramayu. Kalau di luar kota, di luar Indramayu, kabupaten nggak tahu ya, tapi kalau di luar Indramayu nanti bisa diajukan, misalkan ke SMP Pedokan, kamu Kafid Kauni, nanti hubung dengan Pak Harun, nanti Pak Harun ajukan lagi, karena masih satu Indramayu, nanti dapat beasiswa tiap tahunnya dapat. Nggak tahu berapa, yang jelas dapat bantuan, kan lumayan ya, bisa tambah-tambah buat beli sepatu, baju, tas untuk pendidikan kamu supaya nggak dari uang orang tua. Kamu sudah menghasilkan dengan kemampuan kamu sendiri, yaitu otak kamu yang digunakan ya. Jangan otaknya digunakan untuk bermain. Dapat apa? Buang pulsa aja, buang pulsa, buang waktu, buang kuota ya enggak. Dapat apa? Kesenangan yang sesaat, permainan game itu. Bukan kesenangan yang berkelanjutan, bukan. Tapi kalau kamu ngapalin, entah itu matematika, bahasa Indonesia, Al-Quran, apapun, nanti dapatnya itu berkelanjutan. Itu. Ya. Nah ini di sini adalah memupuk rasa patriot kita, rasa kebanggaan diri kita sendiri. Yaitu kebanggaannya adalah otaknya diisi dengan ilmu. Nah sekarang kita akan mencoba mengisi otak kita dengan Al-Quran. Banyak sekali ilmuwan zaman dahulu sebelum orang-orang Barat maju. Dulu orang-orang Barat itu masih pakai baju juga nggak begitu rapi ya. Dulu orang Barat itu bodoh. Nah, bisa aja pinter karena orang Islam itu menemukan berbagai macam penemuan. Nah, siapa yang penemu matematika adalah Al-Khwarizmi. Siapa penemu ilmu kedokteran adalah Ibnu Sina. Ya, yang mana menemukan berbagai macam dasar-dasar dari ilmu kedokteran, dari mulai mata sampai jantung sudah ketemu semua. Nah, orang Barat itu tinggal jiplak, tinggal mempelajari, memperdalam saja. Ibarat bangunan itu sudah jadi sebuah fondasi. Ya, nah fondasi tinggal ke atasnya saja. Nah, ke atasnya ini nih orang-orang Barat, berapa yang tidak pernah sholat, tidak pernah apa, terus 24 jam itu belajar sehingga ketemu. Nah, kalau orang kita kan ada istilahnya duhur, istirahat dulu, asar istirahat dulu, maghrib istirahat, isya ketemu dengan keluarga. Jadi santai aja. Karena apa? Karena dunia itu bukan prioritas kita, akhirat prioritas kita. Nah, di sini generasi Qur'ani adalah untuk mengarah ke sana. Karena apa? Karena sekarang itu orang-orang Barat, kalau kamu kuliahnya ke luar negeri, ke Australia atau ke Amerika, Eropa, Prancis, di sana itu ada namanya itu jurusan agama.
Nah di sana itu jurusan agama itu semua agama dipelajari, dari mulai agama Islam, Kristen, Buddha, dipelajari semua. Orangnya sih nggak punya agama. Ya, dia ikut agama Islam enggak. Bahkan orang Kristen di sana itu belajar agama Islam, mengucapkan syahadat. Oh ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ada Islam dia, ya, ada Islam jadinya tuh kan begitu. Nah, dia pelajari itu Al-Quran, hadis dipelajari. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengetahui kebenaran sebuah agama. Ya, kata dosen Pak Harun itu ada salah satu mahasiswa ini agamanya ateis, tahu ateis? Nggak punya agama. Nggak punya agama. Dia nggak percaya Tuhan. Tapi pengen tahu nikmatnya punya Tuhan. Nah itu. Akhirnya dia belajar agama Islam. Ditanya sama dosen saya itu, loh kok kenapa kamu kok agamanya ateis, kamu mau belajar Islam? Jawabannya mencengangkan. Saya ingin merasakan punya Tuhan kayak apa. Ya sudah, sekarang kamu ini aja, hafalin surat Al-Fatihah beserta artinya. Artinya kan bahasa Inggris, bisa Prancis, hafalin itu. Ya, hafalin surat Al-Fatihah sampai selesai 1-2 minggu, hafal beserta artinya, ya diucapkan sama dosen, ya dosennya Pak Harun, kemudian diucapkan lancar, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kayak kita aja kayak gini. Terus artinya bahasa Inggris lah, begitu ya, yang diucapkan oleh Nike kemarin waktu di ini ya, Shenzhen. Nah, kemudian setelah itu silakan ketika kamu menghafal Al-Quran di surat Al-Fatihah, apa yang kamu rasakan? Katanya tuh, tenang hati. Seakan-akan saya tuh ada yang memiliki. Ada yang memiliki, ada yang menciptakan. Nanti saya itu akan ada akhirnya yaitu mati. Setelah kematian itu ada alam kelanjutan. Seperti itu kan. Katanya begitu. Nah, akhirnya dia terus belajar. Tapi dia masih Islam, tetap ateis. Tapi dia merasakan enak ketika saya punya Tuhan. Begitu. Katanya begitu. Ya. Nah, itu orang-orang barat. Ya, kalau kita nggak boleh. Misalkan kita belajar agama Kristen nggak boleh. Sebelum kamu matang belajar agama Islam. Karena apa? Karena takut tergoda. Oh enak ya, orang Kristen tuh dosanya dituku. Misalkan orang Kristen nih, habis bunuh orang, meninggal kan? Dia datang nih ke pastor. Bapak, saya berdosa besar apa? Membunuh orang. Saya mau tobat. Nah, yaudah, kamu tebus dosa kamu. Berapa? 100 juta. Bayar 100 juta, bersih dosanya. Itu orang Kristen, enak nggak? Kalau di kita enggak ya. Diproses hukum ini dari itu. Kalau di Arab, misalkan dibunuh lagi. Kalau keluarganya tidak memaafkan. Itu orang Arab. Kalau ada orang bunuh, kemudian keluarganya tidak terima, ya dibunuh lagi. Begitu. Apa bunuh jadi pancur langsung kepalanya ya di depan umum setiap hari Jumat kali yang lebih banyak kayak janggal aja hampir tiap Jumat itu ada di setiap masjid itu ada yang dibunuh di Arab. Rata-rata TKW tenaga kerja wanita yang mungkin membunuh majikannya karena takut apa ini dan itu ya sehingga dibunuh lagi banyak di sana. Laki perempuan orang ini seorang saat ini ya itu hukum guys. Kalau kita enggak ya bunuh, proses hukum dulu paling di penjara seumur hidup. Ya hidupnya panjang diampuni sudah kan itu orang kita di sini ya. Kalau di sana enggak. Nah seperti itu ya. Nah sekarang kita mempelajari Al-Quran lagi kembali. Nah Al-Quran di sini adalah untuk menuntun kita ya. Ini tujuan pembelajarannya Al-Quran yang pertama adalah menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Melafalkan apa? Udah bisa ya? Udah bisa ya? Kalau Fatma udah bisa ya. Yang kedua adalah menghafalkan surat An-Naba dengan metode Kauni ya. Nanti kita praktekkan bagaimana caranya supaya cepat, tepat ya dalam menghafal ya. Ini
Kemudian ada lagi tujuannya adalah menyebutkan arti perkata dan gerakan non lokomotor. Ya kayak gini tuh, itu namanya gerakan non lokomotor. Ya, jadi bukan disangka golongannya Naruto, bukan. Ini ya, ini enggak. Kalau Naruto begini ya, pakai apa tuh namanya? Ya, itu ya, itu enggak ya. Kalau kita mah hanya untuk mempermudah saja. Nanti ada. Ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi tadi kita menyebutkan arti perkata dan gerakan lokomotor ya. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, benar nggak? Benar nggak? Benar? Ya. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang disukai Allah. Salah satu, ketika kamu pengen disayang Allah, maka sering-seringlah membaca Al-Quran, meskipun kamu tidak tahu artinya. Ya, iya nggak? Jangan aduk-aduknya saja. Coba rasakan. Ketika kamu senang lagu apa? Senang lagu, ada yang senang lagu India? Ada nggak? Enggak. Ada. Ada yang senang lagu Barat? Enggak. Nggak. Ada yang senang lagunya orang-orang Malaysia atau orang-orang lagunya Jawa, orang Jawa? Enggak. Nggak senang juga. Senangnya lagu Dian Ane. Ya berarti senangnya. Lagu Arab senang nggak? Enggak. Nah, berarti itu bukan apa namanya? Bukan manusia seni ya, manusia patung gitu. Ya, nggak senang apa-apa. Pasti ada senangnya lagu. Kayak Pak Harun itu senang lagu India. Karena enak lagunya itu, tapi nggak ngerti artinya. Tapi ketika mendengarkan itu kayak bikin semangat sedikit. Nah, sama Al-Quran ketika dibacakan bikin pembacanya nah, ya. Nah, Al-Quran adalah kitab suci untuk umat Islam ya. Nah, ini membaca Al-Quran adalah ibadah yang disukai Allah. Ada cerita dari presiden ke berapa yang tadi 1, 2, 3, ketiga. Siapa presiden ketiga? Siapa? B.J. Habibie. B. Orangnya masih ada nggak? Lama. Sudah meninggal. Beliau itu adalah orang tercerdas di Indonesia karena bisa membuat kapal dan banyak julukan-julukan di luar negerinya. Salah satunya adalah Mister Baling-Baling. Jadi baling-baling bukan baling-baling bambu Doraemon, bukan. Itu bisa stabil, itu rumusnya B.J. Habibie yang bikin. Sehingga dunia perkapalan itu terima kasih kepada B.J. Habibie. Nah, belajarnya bagaimana B.J. Habibie? Belajarnya adalah beliau tuh ketika lulus ITB di sini di sekolah dari kelas 1, dari SD sampai SMA dia nggak pernah namanya ranking 1. Orangnya bukan kaya, miskin orang tuanya miskin, orang tuanya miskin, cuma karena cerdasnya jadi dibantu oleh gurunya supaya terus sekolah. Pulang sekolah ngarit, ngasih bank, terus ya banknya dijual buat bayar sekolah. Itu terus begitu ya sampai perkuliahan dapat beasiswa sampai kuliah di Jerman. Di Jerman di sana ketemu dengan orang-orang dari belahan dunia. Ada berbagai macam agama. Nah, B.J. Habibie itu di semester pertama ketika ulangan itu dia ranking 3 dari sekian banyak mahasiswa sejurusannya. Nah, yang satu yang kedua adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ini ditanya sama B.J. Habibie, bro, kan biasa kan begitu, bro, kamu tuh bisa sih pinter gitu, gimana sih kuncinya? Kan begitu, belajarnya gimana? Saya belajar 24 jam loh, tidur saja saya paling 1 jam, 1 hari. Kalau kamu mau cerdas pinter, jangan banyak tidur, kurangin tidur. Ya, guru saya waktu SMA, beliau mengatakan ketika kuliah tidur itu cuma 5 jam. Selama kuliah. Ternyata oleh temannya yang sublon, yang ranking 1, kamu kebanyakan tidur. Duh, kenapa? Saya tidur 2 jam.
jam juga tidur 2 hari. Gimana itu ya? Ada orang yang cerdas itu nggak bisa tidur 1 hari, nggak bisa tidur. Ada orang Jogja. Jadi kapan tidurnya? 1 minggu sekali tidur. Dia nggak pernah tidur, nggak bisa tidur. Orang cerdas seperti itu. Otaknya jalan terus. Ya, kayak apa? Kayak mesin. Ya, kembali ke Pak Beja Bibi ya. Tanya itu diketawain. Katanya, gimana nih bro? Kata temennya nih kan orang Yahudi 2 nih, pinter-pinter nih. Ditanya sama Beja Bibi nggak jawab, halus saja. Ulangan tadi kan, peringkat 2, 3 lagi. Mereka yang Yahudi peringkat 1, bahkan peringkat 1 semua ini. Ya, karena ada nggak punya satu saja ya 1, 2 kan. Nah, akhirnya 1 ini sama orangnya pinter semua ini. Bukan orang pinter nih, Yahudi. Ulangan ketiga sama juga. Beja Bibi peringkat kedua, mereka peringkat 1, dua-duanya itu peringkat 1 karena nilainya sama. Hebat nggak? Orang Yahudi. Keempat kalinya ditanya sama Beja Bibi, bro, tolong dong kasih tahu resepnya bagaimana cara belajar supaya saya itu bisa pintar seperti Anda. Begitu. Beja Bibi di sini orang yang paling pintar di Indonesia. Ya. Ke Jerman dia ilmuwan. Nah, kata temennya yang beragama Yahudi tadi, ya konsultasi dengan temannya, gimana bro, mau kasih tahu nggak nih? Nggak kasih tahu aja, kasihan udah 3 kali nanya, ya nggak ruginya loh kita kasih resep sama seperti kita juga cara belajarnya, ya sudah. Sini bro katanya ya, manggil Pak Beja Bibi, sini Pak Bibi, saya kasih tahu ya. Kamu orang agama apa? Katanya begitu. Saya orang Islam. Kamu orang Islam. Kamu baca Quran enggak? Ya baca Quran sih, tapi paling habis sholat. Berapa kali? Ya paling 1 lembar lah. Paling 1 lembar, 2 lembar. Oh begitu ya. Kamu orang Islam 1 lembar, 2 lembar. Saya orang Yahudi baca Quran tiap malam. Ya. Dari mulai jam 2 sampai jam 4 saya baca Quran. Kaget ya? Yang merasa terpukul, tersalahkan oleh omongannya orang Yahudi tadi. Maka dari itu, karena ketika saya membaca Al-Quran, kata orang Yahudi nih ya, keluar aja. Keluar nanti pakai videonya baru kan keluar aja. Jauh dengan Ilham keluar. Keluar aja, keluar. Ini gak indah. Bisa keluar aja kalau mau belajar, mau keluar. Ya gak apa-apa, udah keluar aja. Ini mah gak ngasih nilai. Hanya kalau mau masukkan ke ini aja, ke YouTube. Udah keluar saja, Kak. Ini belum selesai belajarnya. Dengarkan, kalaupun kamu nggak senang, dengarkan, jangan bermain sendiri rugi buat kamu sendiri nanti tuh ya. Udah buat teman kamu itu kamu bukannya hebat malah dihina nanti. Ya, bermain sendiri ketika belajar itu bukannya hebat tapi dihina oleh diri sendiri dan temannya menghina. Nanti ketika kalian SMA, keluar SMA, ya ini baru tidak mendoakan jelek. Ini nanti ketika kamu keluar SMA ada yang kuliah jurusan perawat, komputer apa. Jadi yang bermain saja tidak kuliah, bahkan jadi misalkan kerjanya cari tukang tambal ban, cari peruntukan. Ini nanti kamu lagi belajar ya kalau dolanan baik, ya pantaslah memang. Kamu mana? Ya kan? Banyak loh, tanyakan ke teman-teman kamu yang sudah kakak kelas kamu yang sudah sekarang selesai sekolah, SMA selesai. Ya, kamu ditanyakan, siapa Putri lagi sekolah ya? Ya ampun, lagi SMP berarti. Tanyakan aja ke teman-temannya yang sudah sukses. Misalkan kakaknya Viola ya kakaknya siapa? Tapi ya, tanyakan, ada nggak teman-temannya sekarang yang jadi pengangguran apa? Tanyakan, itu kenapa waktu sekolahnya kayak apa? Waktu SD-nya aja udah, itu pasti nanti kelihatan. Ya, udah ada cirinya. Orang yang mau sukses itu udah ada. Dia akan rajin, ya, insya Allah sukses. Ya. Tapi kalau orang yang mau sengsara, ya itu seperti itu.
beneran ya. Artinya bisa jadi nanti Ilham, Daud jadi orang yang sukses ya. Nih ya. Gak tahu suksesnya apa? Apakah sukses jadi tukang rumpukan atau jadi tapi ngepet? Nggak tahu ya. Yang jelas nggak tahu ya. Yang jelas begitulah. Yang jelas seperti Mas sukses, ya kan? Begitu ya. Kalau ngepet tangguhan, ya istrinya ngantuk. Yuk kan begitu. Wah lagi digebuki, terus mati ya udah. Ya, kamu doakan jelek jangan itu sesat. Ya, begitu ya jangan ya. Sukses gak harus pinter, sukses gak harus jadi orang kaya. Sukses yang penting kamu ulet, insya Allah sukses. Ya kembali ya. Kalau kamu keluar sekali lagi nih. Kedua, yang ketiganya, nanti kalau tarik telinanya ya. Kembali. Nah, jawaban dari Pak B.J. Habibie tadi dari orang Yahudi membuat B.J. Habibie menangis satu hari, bersalah kepada Allah. Ya Allah, harusnya saya yang sering baca Quran, bukan dia yang Yahudi yang baca Quran. Nangis ya. Mulai dari itu baca Quran dari jam 12 sampai subuh untuk menenangkan hatinya. Dan hasil ketika semester kedua B.J. Habibie yang selalu yang satu. Ya, ya, hasil itu. Dan kaget orang Yahudi, tuh, kamu yang jadi lagi satu sekarang, kita yang lagi dua. Ya dong, kan udah dikasih tahu resepnya. Kamu baca Quran sampai malam, ini dari jam 2 sampai jam 4. Saya sampai subuh, dari jam 12 sampai subuh baca Quran. Wah, hebat. Good. Itu yang lebih utama. Karena kamu adalah orang yang berhak membaca Al-Quran. Kalau saya hanya mengambil ketenangannya saja. Atau orang Yahudi. Kalau B.J. Habibie yang mendapatkan pahala yang banyak, pengetahuan yang banyak dari baca Quran tadi, dia mendapatkan ilmu yang banyak. Artinya dipikirkan itu dan itu, diaplikasikan ke dalam pesawat. Akhirnya dia dinamakan Mister Baling-baling, dinamakan Mister Kapal. Tuh B.J. Habibie. Ya. Nah, membaca Al-Quran adalah ibadah yang disukai Allah. Mau membaca Al-Quran mau enggak? Mau ya. Ini. Kemudian lihat tadi. Nah, nih. Bener deh. Kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari. Yang sudah bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Yang belum bisa baca Al-Quran, silakan ngaji mumpung masih kecil, mumpung belum banyak kesibukan, mumpung masih diberi kesempatan hidup. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang dimakan cabai di sana yang sudah dipendem, orang-orang yang sudah dikubur di sana berharap pengen hidup lagi untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah saja, nggak mau kerja, nggak mau makan, pengennya sholat haji. Tanyakan saja kalau nggak percaya. Ya, tuh, ya, Ilham ya, Daud ya, yang belum bisa baca Al-Quran silakan baca Al-Quran, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih kecil, mumpung masih hidup. Karena kalau sudah mati menyesal. Karena apa? Di sana sudah tidak ada waktu untuk belajar. Di sana adalah waktunya untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, nggak seperti pertanyaan Pak Harun, A, B, C, enggak. Kalau di sana pertanyaannya langsung, Marruka, siapa Tuhan? Kalau di sini nggak biasa, Allah Akbar, Allah Akbar. Nggak biasa seperti itu di sana. Ya, kesuwen jawabannya ambilin kesuwen. Nah, karena apa? Nggak biasa berbunyi Allah, nggak biasa mengatakan Allah. Ya, siapa? Fajar. Ya, Nike udah biasa baca Al-Quran nggak? Satu hari berapa juz? 2 sampai juz. Ngejus bae ya, ngejus bae enak. Ya, juz Al-Quran apa jusan melon? Ya. Ya enak itu mah, ya. Nah, nanti kita akan coba. Nanti bareng sebenarnya hari ini mau mulai untuk kami tahun ini ya. Nanti kumpul aja di kelas 1 yang ini yang Pak Harun tunjuk minimal 20 siswa
ditargetkan untuk jadi takdim 37 untuk dimajukan ke beasiswa, minimal ada di sini ya. Jangan satu orang gampang. Oke. Nah, ini adalah huruf apa nih? Hijaya. Mengenal huruf hijaiyah. Hijaiyah adalah merupakan hurufnya Arab. Nah, ini adalah huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini isinya ya ini. Apa enggak? Apa ya? Ada berapa ini? 28. Ya, berapa ini ya? Dalam Arab itu ada namanya harokat ya. Harokat yang pertama ini namanya apa? Fathah, bener kan nih? Ini namanya? Ini namanya? Benar ya, bacaan Fat. Dibaca apa? Nah ya. Ketika yang belum dibaca? Benar ya? Ya. Dibacanya? Nah ini? Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang surat apa ini kemarin? An-Naba ini ya. Nah, surat An-Naba yang kita akan belajar adalah 10 ya. Nah, kemudian ini adalah arti perkataannya ya. Di arti perkata nanti kita akan membacakan tadi coba kita baca dulu jangan sama-sama dari tahun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya di sini satu persatu nanti di penggal-penggal ya maya tasa alun amma tentang apa karena di sini ada ya tasa alun mereka saling bertanya. Nanti kita beri kelompok seperti ini ya, kelompoknya udah pas untuk bikin kelompok. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Nanti kita akan lihat untuk tayangan video ini ya. Ini
Oke, sekarang 1, 2, 3, 4 ya kelompoknya ya. Silakan maju untuk membacakan 10 ayat saja. Ya, maju. Ya, oke. Kelompok 1 sudah maju terus semuanya di sini aja. Ya, yang lainnya juga. Lama-lama ini. Ya, terus, berdiri semua di sini, berdiri semua maju. Ya. Oke, silakan di sini, jangan di kursi, di sini, ya, coba, ya. Ya, itu kayak bingung, boy. Ya. Ya, jangan di sini aja nih. Ya, dari kampus. Itu kita bermain, kali-kali bermain aja. Ya. Mereka akan mengetahui